Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang materi pertemuan 11, yaitu intervensi pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi. Adapun anggota kelompok 6 yang pertama adalah Sylvie Anjani Putri, NIM 19042182. Yang kedua saya sendiri Gusti Rahayu, NIM 1904-2008. Yang ketiga ada Mutiara Yanti, NIM 1904-2021. Yang keempat ada Intan Syariah, NIM 1904-2139. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Mutiara Yanti. Kepada Mutiara Yanti disilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan artikel pertama, yaitu tentang pembinaan Satuan Kerja Direktoral Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Baiklah, selanjutnya pendahuluan. Pentingnya pembinaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada penyusunan pelaporan keuangan Direktoral Jenderal PSDKP yang andal merupakan latar belakang dibutuhkannya pelaksanaan pembinaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Satuan Kerja lingkup Direktoral Jenderal PSDKP dengan tujuan untuk dapat berdampak pada terhambatnya penyusunan laporan keuangan Direktoral Jenderal PSDKP. Pembinaan dilakukan secara sampling pada Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT, lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya yaitu metode penelitian, itu metode studi kasus berdasarkan kejadian, di mana metode studi kasus merupakan metode penelitian yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada tindakan individu atau lembaga dibandingkan dengan diri individu maupun lembaga itu sendiri. Yang dapat dikatakan studi kasus lebih berfokus pada tindakan atau perilaku yang dihasilkan. Selanjutnya masuk kita pada pembahasan, yaitu secara ringkas metode pembinaan dilakukan secara bertahap atau step by step, yaitu penyampaian materi dan pedoman penerapan, penilaian dan review pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK/PMK-09/2019 sebagai dasar pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang disampaikan oleh narasumber. Yang kedua itu diskusi dan sharing session atas pelaksanaan pengendalian intern pelaporan keuangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya, pembinaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan pada Direktorat Jenderal PSDKP. Yang pertama itu penyampaian pemahaman terkait pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau PIPK. Yang kedua, merancang pengendalian intern tingkat proses atau transaksi. Yang ketiga, penetapan akun signifikan. Yang keempat, mempengaruhi akun atau kelompok akun signifikan. Yang kelima, identifikasi akun atau kelompok atau akun signifikan. Yang keenam, mengidentifikasi risiko-risiko atau hal apa saja yang bisa salah dalam pelaksanaannya. Adapun tahapan PIPK dilakukan dengan menggunakan metode penilaian mandiri atau control self-assessment untuk menetapkan yang pertama proses atau transaksi utama, yang kedua risiko utama, yang ketiga pengendalian utama, yang keempat aplikasi pendukung, yang kelima selanjutnya itu pelaksanaan pengendalian intern, yang selanjutnya dokumen pendukung, tipe pengendalian, yang terakhir asersi. Adapun pihak yang terlibat dalam proses bisnis pelaporan keuangan, yang pertama PPK, PPSPM, bendahara, operator saiba, operator persediaan, dan yang terakhir itu penyusunan laporan keuangan. Masuk pada saran, yaitu pengendalian intern atas pelaporan keuangan disarankan menjadi kewajiban yang harus diimplementasikan dan dipenuhi sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh seluruh satuan kerja lingkup Direktoral Jenderal PSDKP dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal PSDKP.
Baiklah, sekian penyampaian materi artikel saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mutiara. Selanjutnya artikel kedua yang akan saya sampaikan sendiri yaitu mengenai pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan pelayanan akademik di Universitas Puang Rimagalatung, Sengkang. Artikel ini ditulis. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini adalah yang pertama, sarana penunjang perkuliahan yang ada di universitas ini sangat memprihatinkan. Contohnya, banyak meja yang sudah tidak layak pakai atau rusak, AC di sebagian ruangan perkuliahan sudah tidak berfungsi dengan baik, dan yang kedua, kesalahan data pada input KRS pada saat pengisian KRS dan adanya kesalahan input data pada akademik. Yang ketiga, jadwal perkuliahan yang tidak konsisten sesuai dengan yang telah ditentukan, sering dirubah oleh dosen yang mengajar. Yang keempat, nilai-nilai hasil ujian atau untuk mengetahui indeks prestasi kumulatif atau IPK, mahasiswa di sistem website sangat lamban terupdate, dan nilai-nilai yang terinput kadang tidak sesuai dengan rekapan nilai yang ada secara manual. Selanjutnya, identitas pribadi mahasiswa di Forlab PD Dikti banyak yang tidak sesuai baik dari jenis kelamin, tempat, maupun tanggal lahir. Dan yang terakhir, pengambilan ijazah setelah mahasiswa itu yudisium membutuhkan waktu yang cukup lama. Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa pelayanan akademik yang tidak berkualitas. Menyadari hal tersebut, maka pegawai di Universitas Puang Rimagalatung, Sengkang perlu dikembangkan atau dibina secara berkelanjutan agar mereka dapat secara konsisten memberikan pelayanan prima sesuai dengan tingkat profesional yang diharapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam artikel ini adalah penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu yang memberikan gambaran tentang pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan akademik di Universitas Puang Rimagalatung, Sengkang. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka atau library research, yaitu dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian dan pengumpulan data yang bersifat perpustakaan. Lanjut. Adapun temuan dan pembahasan yang ada di dalam artikel ini adalah pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan yang mutlak bagi sebuah organisasi dalam menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun untuk masa depan, terutama untuk menjawab tantangan yang ada di masa depan. Pengembangan sumber daya manusia ini biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menunaikan pekerjaan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah bagian dari sistem manajemen sumber daya manusia, di dalamnya termasuk ke dalam pelatihan dan pengembangan atau training and development, pengembangan karir atau career development, dan program serta proses dari pengembangan organisasi atau organization development. Selanjutnya, training and development berfokus pada perubahan atau peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu. Sedangkan organization development atau pengembangan organisasi yaitu sebuah pendekatan yang berhubungan dengan subjek tindakan atau perilaku manusia dalam suatu organisasi. Organization development ini merupakan suatu proses perubahan di mana karyawan merumuskan perubahan yang diperlukan dan menerapkannya di dalam organisasi sering dengan bantuan seorang konsultan yang sudah terlatih. Dan yang terakhir, intervensi organization development merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menciptakan suatu perubahan yang ada di dalam organisasi. Lanjut, berdasarkan hasil penelitian dalam artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia di Universitas Puang Rimagalatung, Sengkang belum berjalan dengan baik. Adapun saran yang ditulis di dalam penelitian ini adalah menyarankan bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia yang ada di universitas tersebut perlu dilakukan pengembangan dengan metode yang pertama training and development, yang kedua organization development, dan yang ketiga intervensi organization development. Tujuannya adalah agar sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut menjadi lebih berkualitas, khususnya bagi Universitas Puang Rimagalatung, Sengkang.
Demikianlah artikel kedua yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya artikel ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Intan. Kepada Saudari Intan disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Intan Syariah, NIM 19042139. Baiklah, saya akan melanjutkan artikel ketiga, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menerapkan konsep manajemen sumber daya manusia strategik dalam menyongsong persaingan global. Lanjut sih. Yaitu pendahuluan manajemen sumber strategik adalah metode perekrutan, penciptaan, penghargaan, dan pemeliharaan pekerja untuk kepentingan karyawan sebagai individu dan perusahaan secara keseluruhan. Divisi SDM yang melakukan manajemen sumber daya manusia strategik tidak berfungsi secara terpisah di satu tempat. Mereka berkolaborasi dengan departemen lain dalam perusahaan untuk mengidentifikasi prioritas mereka dan kemudian merumuskan rencana yang sesuai dengan tujuan tersebut serta organisasi. Akibatnya, prioritas Departemen Sumber Daya Manusia mewujudkan dan mempromosikan tujuan perusahaan secara keseluruhan. MSDMS dipandang sebagai peserta dalam kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan kebutuhan untuk penegakan peraturan atau kompensasi. MSDMS memanfaatkan kekuatan dan peluang dari Departemen Sumber Daya Manusia untuk membuat departemen lain menjadi lebih baik dan lebih sukses. Selanjutnya, permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai proses di mana MSDMS dikaitkan dengan kinerja organisasi sambil meninjau perkembangan teoritis MSDMS secara khusus, membahas tentang tantangan saat ini dengan MSDMS, serta prospek pengembangan di masa depan. Divisi SDM yang melakukan manajemen sumber daya manusia strategik tidak berfungsi secara terpisah di satu tempat. Mereka berkolaborasi dengan departemen lain perusahaan untuk mengidentifikasi prioritas mereka dan kemudian merumuskan rencana yang sesuai dengan tujuan tersebut serta organisasi. Akibatnya, prioritas Departemen Sumber Daya Manusia mewujudkan dan mempromosikan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia strategik ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana orang mengalami peristiwa. Meskipun ada banyak pendekatan untuk penilaian kualitatif, mereka cenderung fleksibel dan fokus pada mempertahankan makna yang kaya saat menafsirkan data. Pendekatan umum termasuk teori dasar, etnografi, penelitian tindakan, penelitian fenomenologi, dan penelitian naratif. Mereka memiliki beberapa kesamaan, tetapi menekankan tujuan dan perspektif yang berbeda. Hasil penelitian atau pembahasan. Manajemen sumber daya manusia strategik atau disingkat sebagai MSDMS telah mengarahkan kembali kepada teori MSDM dari fokus mikroskopisnya pada karyawan individu ke sesuatu yang lebih mikroskopis. Dalam konteks teori sistem dan teori strategi, melihat peran MSDM dalam kinerja organisasi dan tujuan manajemen akhir. Bagaimana individu dipandang bermasalah jika karyawan hanya dianggap sebagai sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemungkinan aspek kemanusiaan mereka sebagai orang dengan berbagai macam emosi dapat diabaikan dari sudut pandang teori organisasi. Organisasi terdiri dari dua faktor. Organisasi kerja sebagai jumlah total dari pekerja dan organisasi manusia yang terdiri dari orang-orang melaksanakan pekerjaan itu. Nah, selanjutnya itu konsep MSDMS dalam upaya untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu faktor campur tangan atau intervensi dan faktor hubungan sebab akibat. Yang pertama, faktor intervensi. Faktor intervensi adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor campur tangan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor intervensi adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor campur tangan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor intervensi adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor campur tangan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor intervensi adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor campur tangan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor intervensi adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor campur tangan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor intervensi adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor campur tangan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor intervensi adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor campur tangan adalah faktor yang da
yaitu sangat diinginkan bahwa MSDM cocok dengan strategi manajemen secara langsung meningkatkan kinerja organisasi karena organisasi kemudian hanya perlu merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan dan praktik. Pendekatan praktik terbaik mengidentifikasi bahwa praktik yang mendorong partisipasi dan komitmen karyawan sangat efektif. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa praktik MSDM dianggap tidak selalu efektif, mendorong untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan kinerja organisasi selain praktik MSDM. Dengan kata lain, kita perlu menyelidiki faktor-faktor intervensi untuk mengklarifikasi hubungan yang hilang antara praktik dan kinerja organisasi. Dalam hubungan antara MSDM dan kinerja organisasi, mengusulkan 6 teori berikut untuk menyajikan model penjelas perspektif perilaku, model sibernetik, teori transaksi atau biaya agensi, tinjauan berdasarkan sumber daya perusahaan, kekuasaan atau modal, ketergantungan sumber daya, dan teori kelembagaan. Dari 6 ini, perspektif yang mengacu langsung pada faktor-faktor intervensi dan menggambarkan hubungan antara praktik MSDM dan kinerja organisasi. Perspektif perilaku berfokus pada perilaku karyawan sebagai salah satu faktor interventing. Dengan kata lain, perspektif perilaku mengasumsikan bahwa strategi menginduksi praktik MSDM yang akhirnya mengarah pada hasil yang menguntungkan yang merangsang mengendalikan perilaku karyawan. Berdasarkan perspektif pendekatan perilaku, faktor interventing yang telah diidentifikasi oleh peneliti sebelumnya dapat diuraikan bahwa satu yang terdaftar sebagai faktor interventing atau efektivitas biaya, retensi karyawan, produktivitas karyawan, kualitas produk, dan biaya operasi. Selanjutnya. Yang kedua, kompetensi karyawan, komitmen organisasi, kerja tim, keterampilan karyawan, motivasi karyawan, desain pekerjaan, struktur kerja, kapabilitas, peluang, iklim, organisasi, kepuasan kerja, kepuasan hidup, dan tekanan di tempat kerja dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi hasil dibahas dalam paragraf di atas. Dari faktor-faktor tersebut telah dipelajari secara ekstensif melalui analisis empiris. Istilah retensi umumnya berarti mempertahankan, melanjutkan, atau menahan, tetapi dalam bidang administrasi bisnis itu berarti menggambarkan mempertahankan karyawan dalam satu organisasi, yaitu retensi karyawan yang dapat diukur dengan tingkat turnover, durasi rata-rata dari pekerjaan terus-menerus, dan niat berpindah pekerjaan jangka panjang adalah hasil dari retensi. Dan selanjutnya, hubungan sebab akibat. MSDMS dikembangkan dengan premis bahwa pengenalan praktik MSDM yang sesuai dengan strategi kontribusi pada kinerja organisasi. Berdasarkan asumsi ini, banyak penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki pengaruh praktik terhadap kinerja organisasi. Terungkap bahwa korelasi antara praktik dan kerja saat ini dan masa depan sangat mirip dengan korelasi antara praktik kinerja masa depan. Dari sini, kami memahami bahwa perbedaan pada saat penelitian tidak menyebabkan perbedaan pada hubungan kedua elemen tersebut. Ada atau tidaknya hubungan sebab akibat, mungkin lebih baik mengamati kekuatan hubungan secara keseluruhan daripada menafsirkan hubungan semacam itu jenis demi jenis secara individual. Lanjut, Silvi. Baiklah, selanjutnya artikel keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Silvi Anjani Putri. Pada Saudari Silvi, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi keempat yaitu intervensi Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tidore, Kepulauan terhadap pengembangan kapasitas kelompok pengrajin gerabah di Desa Maregam. Yang pertama yaitu pendahuluan. Intervensi Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tidore, Kepulauan tidak dirasakan oleh masyarakat Kota Tidore, Kepulauan, Kecamatan Tidore Selatan, Desa Maregam. Karena masyarakat Desa Maregam yang sudah punya potensi kerajinan tanah liat dari nenek moyang mereka, hingga kini belum dikembangkan secara maksimal oleh pemerintah Kota Tidore, Kepulauan melalui kebijakan. Padahal ini merupakan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
Selain itu, juga tempat pengrajin tanah liat yang berada di Desa Maregam bisa menjadi objek wisata dan brand dari pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. Berikutnya adalah masalah yang dihadapi oleh kelompok pengrajin gerabah di Desa Maregam sangat kompleks. Selain masih kurangnya modal usaha bagi pengrajin cindera mata, khas daerah, masih kurangnya tenaga terampil yang bisa membuat jenis gerabah dalam ukuran yang kecil sehingga mudah dibawa. Sedangkan pekerjaan tersebut membutuhkan ketelitian dan keterampilan tertentu. Terbatasnya peralatan pembuatan kerajinan pemasaran hasil kerajinan baru sebatas pesanan tertentu karena belum dalam jumlah besar. Belum adanya wadah untuk memamerkan dan menampung hasil kerajinan yang tetap dan reguler, serta minimnya informasi dan sosialisasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan tentang kerajinan khas Desa Maregam. Berikutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif yang dilaksanakan dalam menjalankan dengan jenis penelitian deskriptif, karena peneliti bertujuan untuk melihat berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Maka diharapkan masalah yang terjadi dapat diketahui dan digambarkan dengan mudah. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam pembahasan ada tantangan dan dari intervensi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan terhadap pengembangan kapasitas kelompok pengrajin di Desa Maregam. Yang pertama, pemerintah masih dianggap belum atau kurang mampu secara maksimal untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki daerah. Yang kedua, kurang optimalnya kinerja pemerintah yang dapat dilihat melalui berbagai aktivitas program kelembagaan pemerintah. Berikutnya adalah hambatan dari intervensi Dinas Perindustrian Perdagangan UKM Kota Tidore Kepulauan terhadap pengembangan kapasitas kelompok pengrajin gerabah di Desa Maregam. Yang pertama adalah pelatihan STM. Dalam pengembangan program pelatihan kelompok pengrajin gerabah Maregam perlu adanya tahapan-tahapan yang bersifat sistematik agar kemudian adanya manfaat yang didapat. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi. Dalam pengembangan teknologi yang belum nampak dilakukan oleh pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, dalam ini Dinas Perindakop dan UKM untuk pengembangan teknologi membuat kelompok kerajinan gerabah. Hal ini dapat ditemukan peneliti di tempat kerajinan bahwa bantuan teknologi yang mereka dapatkan semua itu dari Dinas Perindakom dan UKM Provinsi Maluku Utara, bukan Dinas Perindakop dan Kota dari Kepulauan. Berikutnya adalah permodalan. Permodalan terdapat adanya dua golongan yang berada di dalam usaha industri kerajinan gerabah, yaitu usaha modal tetap dan usaha modal lancar. Modal yang dapat digunakan lebih dari satu kali adalah modal tetap, seperti alat-alat yang digunakan dalam proses produksi. Sementara belum adanya bantuan modal dari Dinas Perindakop dan UKM Kota Tidore Kepulauan kepada kelompok pengrajin gerabah Desa Maregam, mengakibatkan lambatnya produksi kerajinan gerabah dikarenakan proses produksi gerabah masih menggunakan modal pribadi atau perorangan, sehingga proses perputaran modal yang kecil juga mengakibatkan lambatnya perputaran modal yang didapat oleh kelompok pengrajin gerabah itu sendiri. Berikutnya adalah akses pemasaran. Dalam akses pemasaran, kelompok pengrajin gerabah itu sendiri terdapat beberapa cara penyaluran. Yang pertama, pemesanan. Yang kedua, pengepul. Dan yang ketiga, para pengrajin menjual hasil kerajinan sendiri di pasar tradisional. Yang terakhir adalah saran. Saran yang ada di penelitian ini yaitu perlu adanya koordinasi yang terjalin di antara pihak pemerintah dan juga swasta, sehingga program pengembangan potensi lokal dapat terlaksana dengan baik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sylvie yang telah menyampaikan artikel yang terakhir. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyampaikan artikel lainnya. Demikianlah kami tutup presentasi 4 artikel jurnal tentang pengembangan intervensi sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.